Shalom, saat ini saya akan mempresentasikan tentang teologi Yohanes. Dosen pengampu Pastor Jonathan Octavianus, sarjana teologi, MA, MTH, Demin Doktor Teologi. Nama saya Leopold M. Baginda. Oke, kita sama-sama belajar. Teologi Yohanes saya bagi dalam beberapa bagian. Siapa Rasul Yohanes, Teologi Yohanes, Injil Yohanes, surat-surat Yohanes, Kitab Wahyu, dunia inkarnasi, penebusan, Roh Kudus, dan terakhir akhir zaman. Yohanes merupakan anak Zebedeus, saudara Yakobus, adalah seorang nelayan di Galilea. Dia juga merupakan seorang pengusaha yang berprofesi sebagai seorang nelayan dan memiliki banyak pekerja. Tidak diragukan bahwa Yohanes adalah salah satu dari dua murid lainnya yang mengikuti Yesus mulai dari awal pelayanannya. Setelah beberapa tahun kemudian, Yohanes merupakan salah satu dari 12 rasul dalam Matius 10 ayat 20. Yohanes juga menyerahkan perawatan ibunya Maria kepadanya. Dan Yohanes dan beberapa murid lainnya merupakan orang-orang yang menyaksikan Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Teologi Yohanes bersumber dari Injil Yohanes dan ketiga surat Yohanes serta kitab Wahyu. Di sini kita melihat jelas pusat daripada teologi Yohanes ada pribadi Yesus dan wahyu Allah yang diberikan melalui kedatangan Yesus Kristus yang kita kenal dalam pelajaran eskatologi. Berikut fokus kepada pribadi yang bersama Allah sejak kekekalan hingga menjadi manusia. Bukti eksternal yang didapati melalui kesaksian Ignatius, Polikarpus, Tatian, Theophilus, dan lainnya, bahwa Yohanes adalah seorang penulis dari Injil tersebut yang berasal dari Yahudi Palestina, seorang Palestina ya. Nah, beberapa orang di dalam Injil Yohanes, beberapa orang sini ada sedikit penjelasan di mana hidup mereka terlibat dengan dunia seorang wanita. Lengah, maksudnya apa? Karena wanita ini atau ibu ini mengundang pengajar-pengajar palsu atau guru-guru palsu yang mengajarkan atau yang menolak tentang keberadaan Yesus sebagai manusia. Bahkan lewat pengajaran-pengajaran ini, mereka benar-benar hampir-hampir terpengaruh. Sehingga Yohanes menyarankan untuk tidak mengundang guru-guru palsu seperti itu. Kemungkinan Yohanes menulis kepada seorang wanita yang dia kenal tetapi yang tidak diketahui oleh Pak Sarjana pada saat itu. 3 Yohanes 1 hubungannya dekat antara 2 dan 3 Yohanes yang menghubungkan kedua surat tersebut dengan surat pertama dan menunjukkan bahwa penulisnya adalah sama, Yohanes. Kemungkinan besar ditulis oleh Yohanes dari Efesus sekitar 80 Masehi dan merujuk kepada Gaius yang kekasih. Di dalam 1 Yohanes, Polikarpus dan Papias memberikan bukti yang kuat akan penulisannya. Bukti dari penulis tersebut merupakan saksi mata dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 berkaitan dengan Injil Yohanes. Surat Yohanes yang pertama kemungkinan ditulis dari Efesus pada tahun 80 Masehi. Kemungkinan besar ditujukan sekitar jemaat-jemaat di Efesus mengingatkan mereka tentang adanya guru-guru palsu dan kerohanian mereka yang tidak stabil serta antikris yang menyangkal kemanusiaan Yesus. Nah, dalam 2 Yohanes mengingatkan untuk tidak memberi tumpangan kepada guru-guru palsu yang diakibatkan oleh undangan dari seorang wanita atau seorang ibu tadi dalam 2 Yohanes 10. Di dalam 3 Yohanes, penulis memberikan instruksi kepada Gaius tentang Diophrtes adalah seorang yang berpengaruh di gereja pada waktu itu yang mendapatkan posisi utama di mana Yohanes menguatkan Gaius tentang problema Diophrtes dan mencela dosa Diophrtes. Mengapa? Karena Diophrtes
Ini adalah orang yang berpengaruh yang coba merampas posisi utama di dalam gereja. Hal tersebut membuat Yohanes mengingatkan kepada Gaius atau menguatkan kepada Gaius tentang problema diafretes tersebut. Dalam kitab Wahyu, Yohanes menjelaskan Wahyu dengan dua cara. Wahyu melalui kitab suci, Wahyu melalui anak Allah atau melalui putra Allah. Kita masuk dalam pembahasan teologi Yohanes. Kitab Wahyu dibagi dalam dua bagian. Pertama, kitab suci atau Alkitab yang menegaskan bahwa kitab suci adalah kebenaran yang proporsional yang menyatakan tentang terang Allah melalui dirinya. Kemudian Yesus mengingatkan bahwa Musa menuliskan tentang dia. Dan mereka harus percaya bahwa Musa menuliskan tentang Yesus Kristus. Dalam Yohanes 5 ayat 45 sampai 47. Lebih lanjut Yesus mengatakan bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Pernyataan ini penting untuk diperhatikan dalam hubungannya dengan orang yang tidak percaya. Anak Allah atau the Son. Apa itu? Di sini kita melihat bahwa pribadi yang bersama Allah dalam kekekalan sekarang tinggal dengan manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes bersukacita melihat kemuliaannya merujuk pada transfigurasi Yesus dalam Matius 17 ayat 1 sampai 8. Demikian pula pada mujizat-mujizat Yesus. Yohanes 2 ayat 11. Yohanes menyatakan Yesus sebagai Allah dengan mengatakan bahwa Yesus telah menyatakan Bapa. Kata menyatakan dalam bahasa Yunani, yun, exegesato, bisa dibandingkan dengan kata kerja dalam bahasa Inggris yang artinya Yesus telah menyatakan Bapa. Yesus setara dengan Bapa. Di sini kita lihat dunia. Kata dunia menggunakan yang digunakan oleh Yohanes, kata dunia ini sangat sering. Sementara kata tersebut hanya digunakan 15 kali dalam Injil-Injil sinoptik. Yohanes menggunakannya 78 kali dalam Injilnya dan 27 kali tambahan dalam tulisannya yang lain. Yohanes menggunakan kata dunia untuk menggambarkan dunia dalam dosa dan kegelapan, serta yang berada dalam dominasi kuasa kegelapan yang melawan Kristus. Berikut dunia dalam pengaruh kuasa kegelapan, di mana pengaruh setan. Yesus menjelaskan mengapa orang-orang tidak percaya melakukan dosa. Hal ini karena asal mereka berasal dari kuasa kegelapan. Bapa mereka adalah pendusta. Iblis itu adalah bapa pendusta. Wajar jika keturunan spiritual setan ini menolak Kristus yang adalah kebenaran. Yohanes melanjutkan tema dalam tulisannya. Dan Kristus datang untuk menghancurkan perbuatan kuasa kegelapan, perbuatan iblis. Sehingga orang yang percaya kepada Kristus tidak perlu hidup lagi dalam perbudakan spiritual dari setan tersebut. Dalam hubungannya dengan terang, dalam menghadapi inkarnasi, Yohanes mengacu kepada Yesus sebagai terang yang datang ke dalam dunia, yang tertutupi oleh dosa. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Bapa dengan mengklaim sebagai terang. Karena Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai terang, sangat penting bagi manusia untuk percaya kepada Yesus. Yesus sebagai terang dunia dapat memberikan terang fisik dan terang spiritual. Sekarang kehidupan dalam 1 Yohanes 15 kali dalam kitab Wahyu, Yohanes menyamakan Yesus dengan keilahiannya, dalam artian bahwa sama seperti Bapa adalah sumber kehidupan, demikian pula anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Sehingga segala sesuatu yang bergantung pada Yesus untuk hidup dan eksistensinya dalam logos tersebut, dalam firman-Nya. Sebagai hidup, Yesus memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 3 ayat 15, Yohanes 16, Yohanes 36, Yohanes 4 ayat 14, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 20 ayat 31. Dia memberikan hidup berkelimpahan, Yohanes 10 ayat 10, dan hidup dalam kebangkitan, Yohanes 11 ayat 25. Hal tersebut menjadi milik kita sekarang. Dalam hubungannya anak manusia sering menggunakan, kata ini sebagai perkataan yang digunakan Yesus menggunakan gelar anak manusia, merujuk kepada misinya. Asal-usul istilah ini tanpa ragu berasal dari kitab Daniel 7 ayat 13 dan merujuk kepada makhluk surgawi, makhluk ilahi yang menerima kerajaan dunia ini. Istilah ini merupakan istilah yang kompleks dan tampaknya melibatkan beberapa gagasan ketuhanan anak, kerajaan anak, dalam arti bahwa
Dia menerima pemerintahan, kemuliaan kerajaan, kemanusiaan anak dalam arti bahwa dia menderita kemuliaan surgawi anak karena dia turun dari sorga, dan keselamatan yang dibawa oleh anak. Istilah anak manusia kemudian merujuk kepada kita yang memahami Kristus tentang dirinya sebagai orang yang berasal dari sorga dan sebagai pemilik kemuliaan sorga. Pada saat yang sama ini menunjukkan kepada kita kerendahannya, penderitaannya untuk menjadi seorang manusia. Kedua hal itu merupakan satu hal yang sudah menjadi kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Di mana menggambarkan inkarnasi Kristus merujuk kepada Yesus sebagai anak Allah atau anak. Yesus sendiri menggunakan istilah-istilah ini untuk merujuk kepada dirinya. Bahkan orang-orang Yahudi tidak percaya memahami pentingnya klaim ini. Mereka mencoba melemparnya dia dengan batu karena mereka merasa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam Yohanes 5 ayat 18. Ketika Yesus mengklaim menjadi anak Allah, dia mengklaim kesetaraannya dengan Allah. Yesus dengan jelas mengklaim sebagai anak Allah dalam Yohanes 10 ayat 36. Dan sebagai anak Allah, dia memiliki hak-hak ilahi. Dia setara dengan Bapa dalam Yohanes 5 ayat 18. Dia memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dia memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Anak Allah memberi hidup, membebaskan manusia dari perburukan dosa. Dia menerima hormat setara dengan Bapa. Dia adalah objek dari iman. Dia adalah objek dari doa. Dia memiliki kuasa untuk menjawab doa. Yesus menunjukkan bahwa hubungannya dengan Bapa adalah sepenuhnya unik dan merujuk kepada Allah sebagai Bapakku, bukan Allah itu Bapa kami. Bandingkan dengan Yohanes 20 ayat 17. Yohanes dengan tegas menekankan kesetaraan Yesus dengan Allah, kesetaraan Yesus dengan Bapa. Dalam nubuatan atau pendamaian di sini, pendamaian khusus dalam nubuatan, kata bahasa Inggris atonement atau pendamaian berasal dari dua kata at dan anemen yang berarti rekonsiliasi, menandakan hal yang telah selesai dikerjakan di kayu salib dalam penderitaan dan kematiannya. Ketika Yohanes Pembaptis menyatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dalam Yohanes 1 ayat 9, Yohanes membawa pengorbanan dalam perjanjian lama kepada puncaknya. Ia berbicara tentang turun dari sorga dan memberikan hidupnya untuk dunia dengan penggantian yang diusulkan kata depan untuk. Penting sekali kata untuk ini. Dalam arti ini Yesus mengajarkan bahwa kematiannya adalah sebagai penggantian, untuk penggantian, supaya kita menerima hidup kekal. Memberikan persatuan dengan Kristus menghasilkan kebangkitan. Dalam sejarah ketika Yohanes Pembaptis menyatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yohanes membawa pengorbanan dalam perjanjian lama kepada puncaknya. Di sini kita lihat bersama-sama. Lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia, membawa pengorbanan ke dalam perjanjian lama pada puncaknya. Dalam kebangkitannya, Yohanes dengan jelas menggambarkan perlombaan dengan Petrus menuju makam, menuju kuburan. Yohanes tiba lebih dahulu, melihat ke dalam makam dan tidak melihat apa-apa. Kemudian Petrus masuk. Kemudian membuat teori apa yang terjadi. Saat itu Yohanes juga melihat dan memahami. Dan Yohanes memberikan deskripsi yang lebih jelas dan rinci daripada Injil Yohanes. Kemudian menjelaskan bagaimana Kristus melewati pintu tertutup dalam tubuhnya yang fisik dan muncul kepada rasul-rasul dalam bentuk tubuhnya setelah dibangkitkan. Sehingga Yohanes memverifikasi kenyataan kebangkitan tubuh Kristus, menunjukkan bahwa Kristus dalam karyanya yang terakhir telah mengalahkan kematian. Dengan demikian membawa harapan kehidupan bagi orang percaya. Roh Kudus dalam perkataan di kamar atas, Yohanes 14 sampai 16, Yohanes mencatat ajaran Yesus tentang Roh Kudus dalam 3 bab ini menyediakan informasi yang paling rinci tentang pribadi dan karya Roh Kudus. Pribadi ini meskipun kata roh dalam bahasa Yunani adalah kata benda netral, Yesus mengatakan dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Seorang mungkin mengharapkan kata ganti netral untuk sesuai dengan kata benda netral tersebut. Akan salah untuk merujuk kepada Roh Kudus.
dengan kata ganti netral. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengajar, berinteraksi secara personal dengan orang-orang tertentu atau dengan orang-orang percaya. Dalam karyanya menjelaskan kelahiran baru kepada Nikodemus, Yesus mengidentifikasikan bahwa kelahiran oleh Roh Kudus terjadi meskipun para murid tidak mampu secara spiritual untuk memahami ajaran Tuhan tersebut. Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan mereka akan ajaran Yesus. Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang akurat saat mereka menuliskan tentang Injil. Dalam hal pengangkatan kepada para murid merasa sedih dengan keberangkatan Yesus yang akan segera terjadi dalam Yohanes 14. Ia memberi semangat kepada mereka, mengingatkan mereka bahwa dia pergi ke sana untuk menyiapkan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hal-hal terakhir juga masalah rapture, pengangkatan yang terjadi bagi orang percaya kita lihat di sini. Setelah itu tribulasi, di mana 7 meterai dilepaskan ke atas bumi. Awal masa-masa penderitaan membawa kemenangan kepada binatang itu. Perang, kelaparan, kematian, aniaya, peristiwa-peristiwa di langit dan di bumi. Meterai-meterai tersebut tampaknya berlanjut hingga akhirnya masa penderitaan mencapai puncaknya dengan kedatangan Kristus kedua kali yang kemudian menundukkan bangsa-bangsa di dunia ini. Nah, antikris, Yohanes menggunakan istilah antikris untuk menggambarkan orang-orang pada zamannya yang memegang doktrin palsu tentang Kristus. Yohanes merujuk kepada sosok yang puncaknya yang menyangkal Kristus sebagai binatang. Yohanes menggambarkan binatang pertama sebagai binatang penguasa politik yang muncul dari bentuk terakhir kekuatan bangsa-bangsa non-Yahudi dan diberdayakan oleh setan. Ia menerima penyembahan dan menghujat nama Allah selama 3,5 tahun, menganiaya orang percaya dan menguasai dunia. Pada kedatangan kedua Yesus Kristus, baik binatang pertama maupun binatang kedua dilemparkan ke dalam lautan api. Dalam hubungannya kedatangan Kristus kedua kali, pada akhir masa penderitaan, Yohanes memimpikan Kristus yang menang kembali bersama pengantinnya yaitu jemaat. Pernikahan antara Kristus dan jemaat terjadi di sorga selama periode masa tribulasi. Kristus kembali dengan pengantinnya untuk memulai perjamuan pernikahan, yaitu kerajaan 1000 tahun yang terjadi secara literal di muka bumi yang berpusat di Yerusalem. Kerajaan milenial atau kerajaan 1000 tahun, istilah kebangkitan tidak menggambarkan kebangkitan umum. Kerajaan milenial ini merujuk kepada kerajaan 1000 tahun atau kota Yerusalem. Kemungkinan kota Yerusalem baru terkait baik dengan periode 1000 tahun milenial maupun keadaan eternal, keabadian. Karena ini adalah tempat tinggal Kristus pergi untuk mempersiapkannya. Dalam periode tersebut, kondisi abadi berlaku dalam kota itu dan untuk penduduknya. Yerusalem bersifat milenial 1000 tahun dan abadi dalam hal waktu dan posisi, dan selalu bersifat abadi dalam hal kondisi. Nah, kesimpulannya, Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi daging atau menjadi manusia sejati, mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, dan kemudian akan datang kembali untuk menjemput orang percaya. Diawali dengan rapture, penghakiman orang percaya, diadema, tribulasi, masa-masa penyiksaan, masa-masa sukar, kedatangan Kristus kedua kali, kerajaan 1000 tahun, dan Yerusalem baru. Ini merupakan inti pemberitaan Yohanes kepada kita di dalam hidup zaman sekarang ini. Puji Tuhan, demikian sharing dari saya, tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Tuhan Yesus memberkati.